Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allahu jalla thana'uhu fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Ta'zimul Ilmi, yang mana kita sebagai talibul ilmi, sebagai seorang yang belajar ilmu agama, haruslah senantiasa meningkatkan semangat kita, meningkatkan motivasi kita di dalam belajar, sehingga itu bisa menjadi amalan dalam kehidupan kita. Disebutkan oleh Syekh Salih Al-Utsaimin, Syekh Salih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, bahwa perkara yang pertama, bagaimana kita bisa memuliakan ilmu agama, bagaimana kita bisa memuliakan ilmu syar'i tersebut, kiatnya adalah tathiru wi'a'il ilmi, membersihkan wadah dari ilmu pengetahuan tersebut. Masya Allah. Jadi apa yang disebut dengan wadah ilmu itu? Wahuwal qalbu, yaitu adalah hati. Jadi seorang muslim ketika dia hendak membersihkan, ketika dia hendak memuliakan ilmu syar'i tersebut, maka dia harus berusaha untuk membersihkan hatinya. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ajarkan, kami ilhamkan, kami tunjukkan kepada manusia itu jalan menuju keburukan dan jalan menuju ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang membersihkan jiwanya, dan celakalah orang yang mengotorinya. Maka semakin bersih hati seseorang, akan semakin betahlah ilmu mendekam di dalam hati orang tersebut. Wa bihasbi taharatil qalbi yadkhuluhu al-ilm wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilm. Sesuai dengan bersihnya hati seseorang, begitulah ilmu akan masuk. Apabila semakin baik dan semakin bersih, maka akan semakin bertambahlah penerimaan ilmu syar'i tersebut. Faman arada hiyazatal ilm falyuzayyin batinah wa yutahhir qalbahu min najasatihi. Dan barang siapa yang hendak ilmu syar'i itu bersarang di hatinya dengan tenang, maka hendaknya dia bersihkan batinnya. Dia hiasi batinnya tersebut, dia bersihkan hatinya dari najis-najis dan kotoran hati. Limadha? Kenapa demikian? Li'annal ilm
jauharun latifun la yasluhu illa lil qalbin nazib. Karena ibaratnya ilmu itu seperti mutiara yang sangat berharga sekali. Maka tidak pantas mutiara tersebut kecuali di tempat, di hati yang benar-benar bersih. Dan perhatikan jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum jami'an, wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimain. Bersihnya hati kita ini itu kembali kepada dua perkara yang amat besar. Bagaimana standarisasi hati seseorang itu dikatakan bersih? Maka yang pertama adalah taharatuhu min najasati syubuhat, wal akhar taharatuhu min najasati syahawat. Bersihnya hati seseorang dari kotoran-kotoran syubhat, perkara-perkara yang samar, yang masih rancu hukumnya, sehingga dia tidak terkena syubhat itu. Jadi bersihkan hati kita dari perkara-perkara yang syubhat. Bersihkan rezeki kita, gaji kita dari perkara-perkara yang syubhat. Nafkah yang kita berikan kepada anak-anak, bersihkan dari perkara-perkara yang syubhat. Bukankah dalam hadis yang sahih telah disebutkan, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun musytabihat. Sesungguhnya yang halal itu bayyin, jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya adalah perkara-perkara yang syubhat. Maka bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit syubhat. Terkadang seseorang terkena syubhat pada pemikirannya, pada permasalahan akidah, sehingga dia mengikuti kelompok-kelompok sempalan dari ahlus sunnah wal jamaah ala fahmi as-sahabah. Ya, terkadang dia terkena syubhat dalam masalah-masalah kontemporer. Bersihkan hati kita dari perkara-perkara yang ada unsur syubhatnya. Kemudian yang kedua, taharatuhu min najasati syahawat. Bersihnya hati seseorang dari kotoran-kotoran syahwat. Ya, ini juga perkara yang tidak mudah. Bagaimana seorang talibul ilmi menempuh jalan yang telah dihalalkan oleh syariat, sehingga dia tidak terkena fitnah syahwat. Ataupun kalau misalnya dia terombang-ambing dalam fitnah syahwat, dia segera mencari keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Allah sebutkan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang senantiasa bertaubat, mengulang-ulang taubatnya, dan hambanya yang senantiasa membersihkan dirinya, termasuk membersihkan diri kita dari penyakit-penyakit syahwat. Ya, wa idza kunta tastahi min nazari makhluqin mithlika ila wuskhi thawbik fastahi min nazarillahi ila qalbika wa fihi ihanun wa balaya wa dhunubun wa khataya. Masya Allah. Jika antum merasa malu ketika orang-orang melihat bahwa pakaian antum itu kotor, ketika kita merasa malu diperhatikan oleh khalayak ramai manusia bahwa pakaian kita ini sedang kotor, fastahi min nazarillahi ila qalbika, maka selayaknya kita harus lebih malu ketika Allah melihat hati kita penuh dengan kotoran, penuh dengan najis, penuh dengan dosa-dosa dan kesalahan. Wal'iyadzubillah. Ya, seharusnya kita malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyaknya dosa-dosa yang telah mengotori hati kita, fitnah syahwat dan syubhat yang telah mengotori hati kita, sehingga terkadang kita terhalang dari ilmu, terkadang terhalang dari mungkinnya hafalan kita, terhalang dari keberkahan ilmu, menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Itu disebabkan apa? Karena
hati kita ini sedang bermasalah. Maka kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, perkara yang pertama kali bagi seorang talibul ilmi, bagaimana dia bisa memuliakan ilmu syar'i tersebut adalah dengan tathiru wi'a'il ilm, membersihkan wadah daripada ilmu tersebut, yakni al-qalbu. Bapak Ibu kaum muslimin, pemirsa sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disebutkan di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk tubuh kalian, tidak melihat harta-harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat kepada hati-hati kalian dan juga amalan-amalan kalian. Jadi la farqa baina arabiyyin wala a'jamin, tidak ada bedanya orang Arab dengan orang non-Arab, suku A dengan suku B, ya, kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Man tahhara qalbahu fihi al-ilm halla, ya, wa man lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahu al-ilmu wartahal. Barang siapa yang senantiasa membersihkan hatinya, maka ilmu itu akan bertahan di sana. Tapi kalau dia tidak angkat kotoran-kotoran hati itu, maka ilmu itu akan meninggalkannya dan pergi. Bahkan Sahal bin Abdullah rahimahullah mengatakan apa? Haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allahu azza wa jal. Yakni haram atas hati tersebut untuk dimasuki cahaya. Jadi cahaya itu tidak akan bisa memasuki hati seseorang apabila di dalam hati tersebut masih banyak perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah ini. Dan poin yang berikutnya, jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, adalah ikhlasun niyati fihi, yakni mengikhlaskan niat kita di dalam belajar ilmu agama. Ya, perhatikan. Dan ikhlas itu di antara maknanya adalah tasfiyah, memurnikan, pemurnian. Ya, tasfiyatul amal min jami'i syawaibi syirki, membersihkan amalan-amalan dari seluruh cabang kesyirikan. Ya, kita bersihkan dari penyakit riya, penyakit penyakit sum'ah. Jadi kita belajar ilmu agama, kita mengajarkannya adalah lillahi ta'ala. Dan ini perkara yang tidak mudah memang. Sampai-sampai Sufyanus Tsauri mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu min niyati. Tidak ada perkara yang paling berat bagiku untuk mengobatinya, untuk menjaganya dibandingkan dengan niatku. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, usahakanlah untuk ikhlas. Pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ya Imam, ya, kaifa tasihhu an-niyatu fi talabil ilm? Bagaimana niat kami ini bisa sahih, niat kami ini bisa benar di dalam talabul ilmi? Maka beliau katakan apa? Bi an yanwi bidzalika raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Hendaknya seseorang meniatkan di dalam talabul ilmi itu
menghilangkan atau mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya, ketidaktahuan yang ada pada dirinya dan ketidaktahuan yang ada pada orang lain. Ya, itu kita usahakan niat kita bisa terus-menerus demikian. Dan ini juga berpengaruh dengan apa? Keikhlasan seorang guru di dalam belajar, mengajarkan ilmu. Supaya ilmu tersebut mendapatkan keberkahan. Ilmu tersebut berbuah dengan amal salih. Ya, samratul ilmi al-amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Buah dari ilmu syar'i itu adalah amalan. Kalau dia tidak lakukan dengan amal salih, irtahal, maka ilmu itu pun akan pergi meninggalkannya. Wal iyadzu billah. Jadi ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sekalian, azzani Allah wa iyyakum jami'an, ikhlas ini juga merupakan bagian dari syarat diterimanya amal ibadah kita. Syarat agar amal itu dikatakan amal salih, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Dalil tentang pentingnya ikhlas adalah surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Ya. Disebutkan sama para ulama tafsir, ay mukhlishina lahul amal. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan amalnya. Jadi kita perlu untuk senantiasa ikhlas dan kita perlu untuk mutaba'ah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kalian. Sehingga dikatakan sama Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, liman za'ama hubballahi ta'ala ibtalahu Allahu bihadhil ayah. Siapa saja yang mengklaim dia cinta kepada Allah, Allah uji dia dengan ayat ini. Sudahkah dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa fi sahihaini an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innamal a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Ya. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, ya, radhiyallahu taala anhu, dikatakan bahwa sesungguhnya amalan itu adalah sesuai dengan niat. Seseorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang ia niatkan. Lalu Abu Bakar Al-Marudhi rahimahullah mengatakan, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdullah, yakni Ahmad ibn Hanbal, ya, wa dzukira lahu as-sidq wal ikhlas, faqala Abu Abdullah bihadza irtafa'al qaum. Saya mendengar bahwa seseorang bertanya, ya, mengatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dan disebutkan tentang kejujuran dan keikhlasan. Maka Imam Ahmad mengatakan, dengan demikianlah mengangkat derajat sekelompok kaum, yaitu dengan kejujuran dan keikhlasan. Wa innama yanalul mar'u al-ilma ala qadri ikhlasih. Jadi seseorang itu akan memperoleh ilmu syar'i sesuai dengan kadar keikhlasannya. Wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usul. Nah, jadi
keikhlasan itu perlu untuk kita perbaiki, untuk kita tingkatkan. Bagaimana kita bisa lebih ikhlas di dalam belajar ilmu agama ini? Dalam sebuah hadis yang ada disebutkan dalam kitab Ad-Diya'ul Lami' min Khutabil Jawami, Nabi katakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, apa kata Rasulullah? Ya Aba Dzarrin, la an taghduwa fata'allama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalliya mi'ata raka'ah. Sekiranya engkau melakukan perjalanan dan mempelajari satu ayat dari Al-Quran, maka itu lebih baik bagimu daripada salat sunnah 100 rakaat. Wala an taghduwa fata'allama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairul laka min an tusalliya alf rakaah. Kalau engkau melakukan perjalanan kemudian mempelajari satu bab dari ilmu agama ini, apakah sudah diamalkan atau belum, maka itu lebih baik lagi bagimu daripada salat sunnah 1000 rakaat. Jadi jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, kita bisa memupuk keikhlasan kita di dalam talabul ilmi ini, di antaranya dengan 4 perkara, ya, dengan 4 amalan yang perlu untuk kita laksanakan. Yang pertama, raf'ul jahli an nafsihi bi ta'rifiha ma 'alaiha minal 'ubudiyat wa iqafiha 'ala maqasidil amri wan nahyi, yaitu dalam belajar supaya hati kita ini bisa ikhlas, supaya hati ibu dan bapak itu bisa ikhlas dalam belajar dan mengajarkan ilmu, maka niatkan belajarnya kita itu adalah untuk menghilangkan ketidaktahuan yang ada pada diri kita. Niatkan demikian. Jadi bukan hanya sekedar berbangga-bangga dengan orang lain, di hadapan orang lain, tidak. Tapi saya belajar supaya saya tidak jahil, ya, supaya kejahilan itu sedikit demi sedikit bisa hilang dari diri kita, bisa terangkat. Kemudian raf'ul jahli 'anil khalqi, dalam belajar ilmu agama ini bagaimana supaya kita bisa ikhlas. Kita niatkan setelah kita mengetahuinya, kita hilangkan kejahilan yang ada pada saudara-saudari kita. Jelaskan kepada mereka ainal halal wal haram, mana yang halal dan haram, ya, ainas sunnah wa ainal bid'ah, mana amalan-amalan yang sunnah, mana amalan-amalan yang bid'ah. Jelaskan. Jadi niat kita dalam mengajarkan ilmu menghilangkan ketidaktahuan pada saudara-saudari kita, bita'limihim wa irsyadihim lima fihi salaha dunyahum wa akhiratihim. Tuh, jelaskan kepada mereka, berikan ta'lim kepada mereka, nasihat kepada mereka, perkara-perkara yang itu mengandung maslahat bagi dunia mereka dan akhirat mereka. Jelaskan. Ya, itu poin yang kedua. Yang ketiga jamaah sekalian, ihya'ul ilmi wa hifzuhu minad dhaya'. Itu menghidupkan ilmu, menghafal ilmu tersebut, menjaganya supaya tidak hilang. Tidak ada salahnya kita buat jadwal menghafal satu hadis setiap hari, menghafal 1-2 ayat Al-Quran setiap hari. Ini juga untuk menjaga keikhlasan, memupuk keikhlasan kita, ya, menghidupkan ilmu syar'i. Dan poin yang keempat adalah al-amalu bil ilm, mengamalkan ilmu tersebut. Ya, mengamalkan ilmu tersebut ini bahagian dari kiat supaya kita bisa lebih ikhlas di dalam talabul ilmi. Tayyib. Walaqad kana as-salafu rahimahumullah yakhafuna fawatal ikhlasi fi talabihim al-ilma fayatawarra'una an iddi'a'ih la annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim.
Para ulama salaf terdahulu rahimahumullah sangat takut kehilangan ikhlas di dalam belajar ilmu agama. Bahkan mereka warok, mereka takut kalau dikatakan sebagai ahlul ilmi. Ya, bukan karena mereka tidak menunaikan, merealisasikan ilmu tersebut, tidak, tapi karena beratnya gelar tersebut bagi mereka. Masya Allah. Namun hari ini kita ya terlalu mudah gelar ustadz tersebut, terlalu mudah gelar kiai, gelar syekh, padahal terkadang sangat jauh dari apa yang diinginkan. Wal'iyadzubillah. Dulu mereka takut dikatakan orang yang ikhlas. Sampai-sampai di antara mereka ada yang ketika datang tamu dia pura-pura seperti bangun tidur, padahal tadinya dia baca Al-Quran, tadinya dia beribadah, salat, karena takutnya mereka hilang keikhlasan tersebut. Idzan aina nahnu min haula'is salaf? Di mana kita dibandingkan para ulama salaf terdahulu? Sangat jauh sekali jamaah sekalian. Ya. Su'ilal Imam Ahmad. Ditanya Imam Ahmad, "Hal talabtal ilma lillah?" Apakah engkau menuntut ilmu itu lillahi ta'ala? Faqala, ya, maka dia mengatakan itu adalah perkara yang amat besar. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Jadi dia tidak berani mengklaim bahwa saya telah ikhlas, saya belajar ilmu agama ini lillahi ta'ala, tidak. Dia katakan apa? Tetapi ini adalah perkara yang Allah jadikan aku mencintainya. Aku mencintai ilmu syar'i tersebut, fatalabtuhu, maka aku pun mempelajarinya. Wa man dhayya'al ikhlasa fa innahu wa man dhayya'al ikhlasa fatahu ilmun katsirun wa khairun wafir. Siapa saja yang kehilangan keikhlasan di dalam belajar, tidak ikhlas lillahi ta'ala, maka dia akan kehilangan ilmu yang amat banyak dan kebaikan yang amat besar. Ya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wa yanbaghi liqasidis salamah an yatafaqqada hadzal asl wa huwa al-ikhlas. Orang yang berniat untuk mendapatkan keselamatan, kiranya dia tidak kehilangan poin yang kedua ini, yakni apa? Al-ikhlas. Ya. Fi umurihi kulliha, daqiqiha wa jaliliha, sirriha wa alaniha. Itu dalam segala urusan, seluruhnya, baik yang detail, ya, yang terperinci maupun yang global. Sirriha wa alaniha, perkara yang sir, yang tidak tampak, dan perkara yang tampak. Jadi benar-benar kita harus menjaga niat kita tersebut. Dan Sufyanus Tsauri menyebutkan sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi rahimahullah, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidak ada perkara yang paling berat bagiku untuk mengobatinya melainkan niatku, karena niat tersebut berbolak-balik. Sebagaimana qalbun, hati itu yataqallab, berbolak-balik. Ya. Bal qala Sulaiman Al-Hashimi rahimahullah, rubbama uhadditsu bi haditsin wahid wa li niyatun fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyati fa idzal haditsul wahid yahtaju ila niyat fa idzan al haditsul wahid yahtaju ila niyatin. Sampai-sampai Sulaiman Al-Hashimi rahimahullah mengatakan, kemungkinan saya menyampaikan sebuah hadis dan saya memiliki niat yang baik. Fa idza ataitu ala ba'dihi, tapi ketika saya membaca lanjutan hadis itu masih dalam satu hadis, taghayyarat niyati, bisa jadi niatku berubah
Sehingga dia katakan menyampaikan satu hadis saja itu mungkin butuh beberapa kali kita meluruskan niat kita. Subhanallah. Ya, luar biasa jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi kesimpulannya pertemuan kita pada kesempatan ini adalah bagaimana kita bisa memuliakan ilmu syar'i tersebut. Yang pertama adalah tathiru wi'a'il ilm, itu membersihkan wadah dari ilmu syar'i tersebut, bersihkan dari penyakit syahwat, dari penyakit syubhat. Kemudian yang kedua, pupuklah keikhlasan di dalam niat kita ketika belajar ilmu agama, ya. Dan telah kita sebutkan tadi ada 4 perkara, ada 4 poin bagaimana kita bisa menggapai keikhlasan itu. Hilangkan kejahilan, berniat untuk mengangkat kejahilan dari diri kita. Poin yang kedua, berniat untuk mengangkat kejahilan dari orang lain. Kemudian ihya'ul ilmi, menghidupkan ilmu dan menjaganya dari kehilangan. Dihafal ilmu tersebut, dihidupkan. Dan yang terakhir adalah mengamalkan ilmu syar'i. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini kiranya bermanfaat dan bisa menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa lebih baik lagi ke depannya. Karena kita berharap dengan banyaknya ilmu yang kita pelajari bisa kita amalkan dan akhirnya kita mendapatkan husnul khatimah. Wa asa an yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan ucapan dan mengambil yang baik dari ucapan tersebut. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.